Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama kami dalam program Ngobras, Ngobrol Bebas. Bersama kami dari teman-teman Universitas Muhammadiyah Madiun, Program Studi Ilmu Komunikasi semester 4. Baiklah, semoga teman-teman dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semua, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram, di mana kita ketahui pasti peringatan bulan Muharram dari satu tempat dan tempat yang lain itu berbeda. Untuk itu kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana perjalanan kegiatan untuk peringatan di bulan Muharram. Kita telah menghadirkan dua narasumber dari dua kabupaten yang berbeda, yaitu satu Bu Lili dari perwakilan Kabupaten Madiun. Selamat malam Bu Lili. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak Bu Lili telah dari kesibukan Bu Lili bersedia meluangkan waktu ngobrol bebas bersama kami untuk mengetahui bagaimana kegiatan bulan Muharram di tempatnya Bu Lili. Terima kasih banyak Bu Lili. Baiklah, untuk narasumber yang kedua kita juga telah menghadirkan dari perwakilan Kabupaten Ponorogo, yaitu Mbak Roli. Selamat malam Mbak Roli. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak. Bagaimana perjalanannya hari ini? Langsung dari rumah sampai ke sini atau belok-belok dulu? Dari rumah langsung ke sini. Dari rumah langsung ke sini. Wow. Kamu kan sedang free ya? Iya. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, kita pasti penasaran bagaimana ya peringatan bulan Muharram yang dilaksanakan di daerah tempat tinggalnya Bu Lili, dan bagaimana warga menyambut datangnya bulan Muharram yang bertepatan di bulan Juli tahun 2023 ini. Baik Bu Lili, mungkin bisa diceritakan tentang bagaimana pelaksanaan bulan Muharram di daerahnya Bu Lili. Terima kasih Bedras. Saya mungkin ya selaku perangkat desa ya, kami Tuo Dusun Padas akan menyampaikan kegiatan yang ada di desa saya. Ya. Pertama yang berkaitan dengan desa. Jadi Desa Kedondong itu juga mengadakan peringatan menjelang Muharram. Biasanya dilakukan di malam satu Muharramnya, yaitu doa bersama. Yang mengikuti siapa saja Bu Lili? Mungkin yang mengikuti kegiatan di lingkungan desa ini adalah semua perangkat desa beserta stafnya, kemudian warga lingkungan yang dekat dengan kantor desa. Gitu. Biasanya sekitar 100 orang. Bisa dijelaskan Bu Lili, Desa Kedondong itu tempatnya itu di mana dari Kabupaten Madiun? Desa Kedondong ini terletak di bagian selatan Kabupaten Madiun ya, berbatasan dengan Kabupaten Magetan, di sebelah baratnya Kabupaten Magetan. Terus berada di Kecamatan Kebonsari yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ponorogo. Oke. Terus apakah di Desa Kedondong itu ada beberapa wilayah? Ya, Sepertinya seperti itu ya Bu. Ya. Biasanya kalau satu desa itu kan ada beberapa wilayah. Apakah pelayanannya ya cukup hanya tersenter di Desa Kedondong itu, atau di setiap dusun itu ada perayaan sendiri? saya sebutkan itu satu kegiatan yang ada di Desa Kedondong, kemudian diikuti oleh kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh setiap dusun. Itu biasa berbeda-beda, karena di Desa Kedondong itu kan ada 5 dusun. Ya. Mungkin salah satu contohnya ada di dusun saya, itu biasanya ada udara gelung. Udara gelung ini biasanya dilaksanakan di akhir bulan Muharram. Oh, jadi malah di akhir ya? Iya, sudah seperti dulu dan masyarakat nggak mau dilupa. Oh, Akhirnya seperti itu dari dulu. Waktu pelaksanaannya Biasanya malam hari. Jadi warga itu membawa berkatan, setiap rumah itu ada perwakilannya. Kemudian juga ada karang taruna yang terlibat di situ untuk menyukseskan acara itu. Kemudian di udara gelung ini kan ada konsumsinya. Konsumsinya ini berasal dari perangkat yang tinggal di dusun tersebut. Kalau
Ini jadi kita penasaran ya, yang dimaksud udah gelung di sini kan penyelesaian masalah. Iya. Apakah kalau ada masalah di tempat yang beli itu harus menunggu udah gelung itu? Tidak harus. Jadi ini yang dimaksud udah gelung ini permasalahan tingkat dusun. Oh gitu. Contohnya ya, contoh kasusnya ketika makam di dusun Padas ini kan semakin sempit karena sudah itu akhirnya itu kan menjadi sebuah permasalahan dusun, jadi bukan permasalahan pribadi. Nah makanya di bawah Udah Gelung ini bagaimana penyelesaiannya? Akhirnya di situ ada kesepakatan bahwa yang meninggal itu nanti tidak boleh dipasangi apa namanya? Izin. Oh, gitu. Berarti di daerah yang begini itu masih banyak ya makam yang terdapat dibangun suatu sebelumnya seperti itu. Oh begitu. Itu kan salah satu contoh. Jadi bukan permasalahan pribadi yang dibawa ke forum dusun, namun ada permasalahan tingkat dusun. Kayak mungkin pohon-pohon di tepi jalan dusun itu sudah besar-besar. Nah, bagaimana solusinya biar tidak membahayakan? Oh, seperti itu. Jadi Udah Gelung ini lebih ke fokusnya ke permasalahan dusun ya yang dihadapi, dampak mungkin yang dirasakan oleh semua warga di tempatnya beliau. Untuk tempat pengadaan Udah Gelungnya ini gimana? Ya, ini biasanya dilaksanakan di rumah kami. Semisal ini ya Bu? Ya, itu masalah. Kan tadi Billy bercerita kan warga ya, di situ kan banyak ya, 10-20 orang. Iya, banyak. Nah kalau rumahnya kami itu maaf ini ya, nggak muat bagaimana Bu? Ya, alhamdulillah tempat saya kan ya termasuk luas ya. Cuma kalau untuk menampung sekitar 100-an warga itu kan terlalu sempit. Nah sejak pandemi kemarin itu kita mengambil alternatif di halaman. Oh, jadi pasti ada solusinya ya Bu dari setiap masalah. Oke Bu, mungkin nanti kita bisa sambung lagi. Oke teman-teman, sebelum kita beranjak ke narasumber kedua yaitu perwakilan dari Kabupaten Madiun, kita simak yang satu ini. Kita manusia sebagai makhluk berakal buang air besar di jamban. Beda dengan si guguk yang kalau buang air besar di sembarang tempat. Kalau kita buang air besar sembarangan, itu artinya tidak peduli dengan kebersihan lingkungan dan mengganggu kenyamanan orang lain. Gunakan jamban agar lebih bersih dan nyaman. Agama juga mengajarkan kebersihan adalah sebagian dari iman. Stop buang air besar sembarangan. Dalam acara Ngobras, yaitu ngobrol bebas bareng kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Madiun, program studi ilmu komunikasi semester 4. Baik, narasumber yang kedua kita yaitu Mbak Roli dari perwakilan Kabupaten Ponorogo. Selamat malam Mbak Roli. Aduh, ibu sekali deh sebelumnya manis banget. Jadi Mbak Roli juga masih kuliah ya? Iya, semester 4. Oh, semester 4 juga ya Allah. Sama dong dengan kita. Oke, baik Mbak Roli ya. Tadi kan kita sudah mendengarkan bagaimana adat istiadat tempatnya Bu Lili dari Kabupaten Madiun. Kira-kira kurang lebih seperti itu ya Bu Lili ya? Oh iya, dari Kabupaten Madiun seperti yang digambarkan Bu Lili tadi, bagaimana perayaan bulan Muharram di Kabupaten Ponorogo sendiri? Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Saya akan menjelaskan bagaimana kegiatan Brebek Suro yang ada di Kabupaten Ponorogo. Jadi gini Bu, kegiatan Brebek Suro yang ada di Ponorogo itu sudah teranggan
dari awal sampai akhir itu udah ada jadwalnya sendiri-sendiri. Biasanya rundown acara tersebut di-share di sosial medianya kabupaten atau di sosial medianya event Grebek Suro itu tersendiri. Gitu ya. Jadi kita bisa masuk di situs itu ya? Bisa, iya bisa. Terus kemarin itu ada kegiatan acara Rabu Pahing. Terus ini kemarin itu baru acara pembukaan Grebek Suro. Setelah pembukaan Grebek Suro itu ada festival reok remaja yang diikuti oleh SMP Ponorogo. Gitu ya. Iya. Yang kita sendiri seperti kita ketahui apa ya? Ciri khas dari Kabupaten Ponorogo itu reoknya ya. Iya, Jadi betul sekali Bu. yang diangkat juga selain perayaan bulan Muharram itu yang diangkat paling menonjol di sini adalah seni reoknya. Iya. Nah, seni reoknya di sini sendiri itu seperti yang tadi digambarkan Grebek Suro ada perlombaan reok remaja itu Iya. ya, yang diikuti oleh siswa-siswa SMK. SMP. SMP Iya, Wah. SMP. Apakah yang saya tanyakan di sini, apakah setiap SMP itu ada program khusus untuk seni reok itu sendiri? Kalau di daerah saya itu ada satu SMP itu emang punya reok itu tersendiri gitu. Selain ada festival reok remaja, ada juga festival reok nasional. Biasanya kalau yang nasional itu diikuti oleh seluruh elemen masyarakat bisa ikut. Jadi itu juga biasanya Iya. diadakan waktu bulan Suro ya. Iya, waktu bulan Suro saja. Kalau selain bulan Suro ya nggak ada festival reok. Sayang sekali Bu. Oh gitu ya? Iya. Terkait dengan anggaran ya? Iya. Oke, selain dari itu Grebek Suro tadi kan sudah dibilang ada random-randomnya ya? Iya. Nah, setelah adanya Grebek Suro dan lomba reok seni reok itu tadi, terus apa lagi yang bisa diikuti oleh, maksudnya bukan diikuti ya, mungkin pesertanya dari masyarakat Kabupaten Ponorogo. Untuk yang menikmatinya, apakah hanya ditujukan ke warga masyarakat Ponorogo atau daerah lain bisa menikmati acara tersebut? Kalau untuk menikmati itu biasanya bebas Bu ya, dari Kabupaten Madiun juga bisa loh keliling, silahkan. Terus biasanya ada beberapa kegiatan Bu, itu yang penontonnya itu banyak banget. Yang pertama itu kira pusaka. Bisa dikasih gambaran nggak kira pusaka itu kayak? Kalau kira pusaka itu biasanya diikuti oleh seluruh siswa ya, seluruh sekolah yang ada di Ponorogo dengan memakai pakaian kayak yang lucu-lucu gitu loh, kayak pakaian daerah bisa, kayak jadi merak, jadi kupu-kupu apa gitu. Iya. Apakah mirip kayak apa? Peringatan dari Agustusan gitu ya? Iya, semacam itu. Tapi itu lebih meriah lagi, lebih penontonnya itu lebih padat sekali. Begitu. Jadi malah lebih apa ya, di bulan Muharram itu warga lebih antusias untuk Iya. merayakan hal tersebut ya. Oke, selain dari kirap ya, kirap itu apa saja biasanya dari Biasanya setelah acara kirap itu ada larungan di Ngebel. Oh, larangan tumpeng itu ya? Iya. Nah, larangan tumpeng itu tepatnya di tempat wisata Telaga Ngebel kan ya? Iya, Nah, pastinya. itu yang memfasilitasi itu dari Desa Ngebel itu atau dinaungi Kabupaten Ponorogo? Nah itu dinaungi sama Kabupaten Ponorogo juga. Soalnya itu kan salah satu acara yang ada yang terrandom di Grebek Suro. Dengan Grebek Suro itu kan acara dari Kabupaten Ponorogo ya. Baik. Jadi dari tempat Kabupaten Ponorogo seperti yang digambarkan Mbak Roli tadi, Iya. masyarakat itu sangat antusias sekali Yes. untuk merayakan bulan Muharram. Iya. Gitu ya. betul. Baik, Bu Lili, mungkin setahu Bu Lili di Kabupaten Madiun, adakah perayaan yang mungkin sama dengan yang disamakan Mbak Roli di Kabupaten Ponorogo? Kalau sama mungkin enggak ada. Cuma untuk Madiun kan terkenal kampung silat ya. Iya. Nah biasanya di bulan Suro ini mereka ada sak-sakan. Kabupaten Madiun terkenal dengan kampung pesilatnya ya Bu Lili ya. Baik Bu Lili, Mbak Roli sendiri, Iya. di bulan Muharram untuk warga masyarakat Kabupaten Ponorogo itu mungkin adakah tempat yang mungkin dikeramatkan atau bagaimana? Karena seperti yang kita ketahui kalau
kalau di daerah Jawa ya bulan Suro itu terkenal dengan mistisnya, seperti itu. Mungkin di Kabupaten Ponorogo ada yang kayak disucikan, mungkin ya maaf kayak punden itu kan sumber air yang sudah tua, itu mungkin setiap bulan Suro harus dikuras atau bagaimana, itu di daerah Kabupaten Ponorogo kira-kira ada nggak? Kurang lebihnya mungkin ada Seperti itu ya. Iya. Karena ya masyarakat kita itu masih banyak yang mempercayai tentang budaya luhur ya, terutama bulan Suro kan terkenal mistisnya. Baik teman-teman semua, yang dari hasil obrolan kita pada malam hari ini yang sangat menarik dari Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo, ternyata sangat jauh berbeda untuk menyambut perayaan di bulan Muharram yang jatuh di bulan Juli tahun 2023 ini. Tapi teman-teman, terlepas dari semua banyaknya perbedaan yang ada di sekitar kita jangan sampai terkecoh itu untuk mendiskriminasikan kita dengan yang lain. Kita harus selalu senantiasa bergandengan tangan untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Saya, Siti Endraswati, selaku host pada acara program Ngobras, Ngobrol Bebas pada acara malam hari ini, mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.